Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat untuk kita dapat beraktivitas di pagi hari yang ceria ini, hari Jumat tanggal 10 Februari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan Satu. Info mengenai harga sawit, harga minyak sawit CPO, juga berita sawit lainnya. Kita mulai dengan harga CPO di KPBN. Harga CPO di KPBN naik tipis Rp5 per kilogramnya. Info sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara KPBN tercatat naik menjadi Rp11.940 per kilogramnya pada Kamis 9 Februari 2023. Dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp5 per kilogramnya bila dibandingkan dengan harga CPO pada Rabu 8 Februari 2023 yang mencapai Rp11.935 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat info sawit dari KPBN, untuk Franco wilayah Dumai harga CPO ditetapkan Rp11.940 per kilogramnya. Dari catatan info sawit, kenaikan harga ini sudah mulai terjadi semenjak awal perdagangan Februari di tahun 2023 dan menjadi kenaikan harga CPO sepanjang satu pekan ini kendati naik tipis dan cenderung stagnan. Berikut rincian hasil tender KPBN rupiah per kilogram. Franco Blawan Dumai Rp11.940 per kilogram. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Kemudian untuk informasi mengenai harga sawit, harga TBS di Merangin Jambi di salah satu PKS harga masih berada di titik Rp2.300 per kilogram. Rp2.300 per kilogram. Bagaimana dengan di daerah lain? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar berapa harga TBS sawitnya. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, untuk berita sawit lainnya kita cek di situs info sawit. Pertemuan tingkat menteri CPO PC sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit. Taranya loading. Info sawit Jakarta. Pertemuan tingkat menteri bilateral yang dilanjutkan dengan dialog khusus industri kelapa sawit antara Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia, Datuk Sri Haji Padilla bin Haji Yusuf, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Haji Erlangga Hartanto, mewakili Dewan Menteri CPO-PC yang diadakan pada 9 Februari 2023 di Hotel Mandarin Oriental di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, para menteri membahas beberapa masalah mendesak terkait dengan industri kelapa sawit dan mengusulkan pendekatan bersama dan kemungkinan tindakan terkoordinasi. Kedua menteri sepakat untuk terus melindungi sektor kelapa sawit dengan memperkuat upaya dan kerjasama dalam mengatasi diskriminasi terhadap kelapa sawit. Secara khusus, para menteri membahas regulasi komoditas bebas deforestasi Uni Eropa. Kedua menteri menyatakan keprihatinan mendalam atas pemberlakuan peraturan tersebut yang akan memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap ekspor minyak sawit global serta negara berkembang lainnya. Para menteri sepakat bahwa regulasi tersebut merupakan instrumen proteksionis yang akan menaikkan biaya bagi eksportir minyak sawit
dan menurunkan daya saing mereka terhadap minyak nabati lainnya di Uni Eropa. Para menteri mencatat kekecewaan mereka terhadap Uni Eropa yang belum melakukan konsultasi dengan mitra dagangnya secara berarti. Sehubungan dengan itu, didiskusikan strategi untuk pengakuan ISPO dan MSPO yang lebih luas di pasar global dan diupayakan secara aktif, termasuk benchmarks dan jalur-jalur pengakuan. Pertemuan tersebut juga membahas strategi perluasan keanggotaan CPOPC dan sudah disepakati untuk memasukkan Honduras menjadi anggota ketiga CPOPC dalam waktu dekat, kata Erlangga dalam konferensi pers yang dihadiri Info Sawit. Untuk lebih meningkatkan visibilitas CPOPC, pertemuan tersebut sepakat untuk mengintensifkan keterlibatan dengan badan-badan PBB. Para menteri juga setuju untuk lebih upaya terkoordinasi antara kedua pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan tenaga kerja dan legalisasi pekerja asing di industri. Menanggapi kesepakatan politik baru-baru ini tentang proposal komoditas bebas deforestasi Uni Eropa, pertemuan tersebut sepakat untuk melakukan misi bersama ke Uni Eropa dalam mengkomunikasikan konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut terhadap sektor kelapa sawit, terutama pada kemungkinan pengecualian petani kecil di rantai pasokan, dan dalam mencari kemungkinan pendekatan kolaboratif di antara pihak-pihak terkait. Pertemuan tersebut menyepakati kelayakan penggunaan ASEAN sebagai platform strategis untuk menyuarakan keprihatinan sektor kelapa sawit. Terkait masalah regulasi komoditas bebas deforestasi Uni Eropa, pertemuan ini sepakat melakukan misi bersama ke Uni Eropa untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut dan mencari kemungkinan kolaboratif pendekatan antara stakeholder. CPOPC bermaksud untuk terus terlibat dengan Uni Eropa dalam mencari hasil yang menguntungkan bagi negara produsen maupun negara konsumen, kata Erlangga. Para menteri juga sepakat bahwa setelah misi bersama ke Uni Eropa, kunjungan juga akan dilakukan ke India untuk memanfaatkan beberapa peluang potensial di negara tersebut. Kunjungan tersebut antara lain bertujuan untuk lebih mempromosikan penggunaan minyak sawit menyusul pengakuan ISPO dan MSPO oleh India melalui inisiatif bersama dengan Indian Palm Oil Sustainability Framework atau IPOS, serta pengenalan dan penerimaan Global Framework of Principle for CPOPC, minyak kelapa sawit berkelanjutan GFP-CPO. Setelah pertemuan bilateral, kedua menteri berpartisipasi dalam jamuan makan siang dan dialog industri yang dihadiri oleh perwakilan pemangku kepentingan utama sektor kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. Selama sesi dialog, Erlangga Hartanto secara resmi menyerahkan keketuaan CPOPC kepada yang terhormat Datuk Sri Fadilah bin Yusuf karena Malaysia akan menjadi ketua tahun 2023. Kesimpulan dari dialog industri adalah bahwa setiap orang termasuk pemerintah, sektor swasta dan petani kecil perlu bersatu dalam mengatasi masalah umum yang mengganggu industri untuk kebaikan negara penghasil minyak sawit. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, mungkin sekian dulu info dari Sawit dan Satu mengenai harga sawit, harga minyak sawit CPO, juga berita sawit lainnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau salah ucap, dan jangan lupa dukung channel YouTube Sawit dan Satu dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share agar kita tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai sawit. Okay everybody, I think that's all that I could tell you for this time being. Thank you very much for your good attention. Good morning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.